Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping ilmu dakwah yang telah saya buat untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah ilmu dakwah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Suhana Azhara dengan NIM 230104010256 dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS. Di mind mapping kali ini ada 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, tinjauan ilmu dakwah. Yang kedua, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah. Yang keempat, objek studi ilmu dakwah. Jadi kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tinjauan ilmu dakwah. Nah, tinjauan ilmu dakwah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengertian, yang kedua, unsur-unsur, yang ketiga, pesan. Masuk ke yang pertama, yaitu pengertian ilmu dakwah. Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab dakwah, mempunyai 3 huruf asal yaitu dal, ain, dan waw. Makna dari huruf tersebut yaitu memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, mendoakan, dan meratapi. Dakwah menurut istilah artinya menyampaikan risalah kebajikan dengan tatanan nilai yang terkandung dalam syariat sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, dakwah itu adalah suatu usaha mempengaruhi atau menyeru atau mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode-metode tertentu guna memahamkan seseorang terhadap keilmuan tertentu. Metode seseorang satu dengan yang lainnya dalam berdakwah itu jelas berbeda-beda, namun pada intinya sama, yakni menyeru pada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu unsur-unsur ilmu dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut ada dai, pelaku dakwah, mad'u, mitra dakwah, madah, materi dakwah, wasilah, media dakwah, thoriqoh, metode, dan athar, efek dakwah. Yang pertama, dai atau pelaku dakwah. Jadi dai adalah seorang yang melaksanakan dakwah atau orang yang berdakwah baik secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan, dan baik sebagai individu, kelompok, atau berbentuk organisasi atau lembaga. Yang kedua itu adalah mat'u atau mitra dakwah atau penerima dakwah. Jadi mat'u ini adalah orang yang didakwahi. Kemudian yang ketiga yaitu materi dakwah. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mat'u, yang disampaikan pendakwah kepada yang didakwahi. Materi dakwah dalam Islam semua bersumber dari Al-Quran dan hadis yang meliputi akidah, syariah, muamalah, dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmunya. Kemudian wasilah atau media dakwah. Media dakwah adalah alat yang menjadi perantara penyampaian pesan dakwah kepada mitra dakwah.
Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi semakin pesat, media dakwah yang paling berpengaruh adalah internet. Jadi di zaman sekarang dakwah kita sangat gampang untuk menyampaikan dakwah bisa melalui internet dan sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Kemudian yaitu metode dakwah. Metode dakwah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara berkomunikasi secara langsung dan mengatasi kendala-kendalanya. Dan yang terakhir, athar atau efek dakwah. Hal-hal yang terjadi setelah berdakwah atau efek-efeknya. Kemudian kita lanjut ke pesan dakwah. Pesan dakwah merupakan isi pesan yang mengandung dakwah atau mengajak dalam hal kebaikan. Bisa berupa kata, gambar, dan lukisan, dan sebagainya, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman, bahkan perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah. Pesan dakwah terbagi menjadi 3, yaitu pesan akidah, syariah, dan pesan akhlak. Yang pertama, pesan akidah. Jadi kata akidah itu berasal dari kata kerja aqada yang berarti membuhulkan, mengkokohkan, dan mengkokohkan ikatan itu. Jadi akidah itu artinya buhulan dan ikatan yang kokoh kuat. Tempat yang diikat itu adalah hati, dan sebagai tali pengikatnya itu adalah keimanan yang benar dan baik. Jadi pesan akidah itu adalah informasi yang hendak disampaikan tentang bagaimana mengkokohkan hati supaya memiliki keimanan yang baik dan benar. Jadi pesan tersebut paling tidak memiliki 6 pokok keimanan yang benar dan baik, yaitu rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua yaitu pesan syariah. Secara etimologi bahasa, kata syariah itu berasal dari kata bahasa Arab al-syariah yang artinya jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yaitu jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Jadi secara terminologis, syariah ini diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti. Jadi syariat didefinisikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan Al-Quran maupun Sunnah Rasul, karena mencakup pokok ajaran agama yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian pesan akhlak. Akhlak itu berasal dari kata Arab yang yaitu jamak dari kata khulukun, yang secara linguistik itu artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Jadi akhlak itu suatu nilai yang telah mendarah daging menjadi sifat seseorang. Kemanapun ia pergi, sifat itu akan senantiasa mewarnai kepribadiannya, baik dilihat dari manusia atau jauh dari pandangan manusia. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Konsep dakwah. Bagaimana konsep ilmu dakwah? Jadi, ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berdakwah atau mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat dengan berbagai pendekatan agar nilai-nilai ajaran Islam dapat direalisasikan dalam realita kehidupan tanpa ada unsur paksaan, dengan tujuan agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dasar hukum dakwah.
Dasar hukum dakwah berdasarkan Quran dan hadis. Kemudian Toha Yahya Umar mengungkapkan bahwa hukum dakwah adalah wajib sesuai dengan surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Jadi dasar hukum dakwah itu adalah Quran dan hadis. Jadi kita berdakwah berdasarkan apa yang sudah ada di dalam Quran dan Al-Hadis. Lanjut, fungsi dakwah. Dakwah mempunyai fungsi yang sangat besar karena menyangkut aktivitas untuk mendorong manusia melaksanakan ajaran Islam sehingga seluruh aktivitas dalam segala aspek hidup dan kehidupannya senantiasa diwarnai oleh ajaran Islam. Kemudian lanjut ke tujuan dakwah. Tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah adalah suatu proses penyampaian ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama Islam secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah dai, pelaku dakwah, mad'u, mitra dakwah, madah, materi dakwah, wasilah, media dakwah, thariqah, metode dakwah, dan athar, efek dakwah, seperti yang sudah saya jelaskan di materi yang pertama di unsur-unsur dakwah. Jadi dai itu orang yang berdakwah, mad'u adalah orang yang mendengarkan dakwah, madah itu materi yang disampaikan pendakwah untuk mitra dakwah, wasilah itu media dakwah, thariqah itu metode cara kita berdakwah, dan athar itu efek dakwah itu. Kemudian lanjut ke materi yang terakhir, materi keempat, yaitu objek studi ilmu dakwah. Jadi objek studi ilmu dakwah itu terbagi menjadi dua, objek formal dan objek material. Nah, objek studi ilmu dakwah itu adalah si pendakwah itu harus mampu menguasai materi-materi yang ingin disampaikan ke si pendengar dakwah tersebut. Jadi yang pertama, objek formal dakwah. Objek formal ilmu dakwah adalah manusia dilihat dari sisi fitrahnya yang hanif atau cenderung kepada Tuhan atau agama. Dakwah dalam hal ini memberdayakan manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat ideal sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Mewujudkan masyarakat ideal inilah yang kemudian menjadi tujuan dari dakwah. Jadi tujuan dari dakwah itu adalah juga mewujudkan masyarakat ideal. Jadi objek formal ilmu dakwah itu suatu objek yang dapat membedakannya dari objek kajian dari disiplin ilmu lainnya. Jadi objek formal dakwah itu proses pengolahan, penyampaian, dan penginternalisasian pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat di mana manusia hidup. Kemudian kita lanjut ke objek material dakwah. Jadi objek
Objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam dalam Al-Quran dan Sunnah, sejarah dan peradaban Islam, atau hasil ijtihad dan realisasinya dalam sistem pengetahuan teknologi, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan kemasyarakatan lainnya, khususnya kelembagaan Islam. Dengan demikian, objek material ilmu dakwah adalah ajaran pokok Al-Quran dan Sunnah dan manifestasinya dalam semua aspek kehidupan manusia dalam sepanjang sejarah Islam. Jadi objek material ilmu dakwah ini sebagaimana ilmu-ilmu sejenis lainnya adalah tentang tingkah laku manusia. Segitu dulu pembahasan saya tentang mind mapping ilmu dakwah yang telah saya buat. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.